acara kita. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga, mungkin nanti mungkin akan ada yang join di tengah-tengah, tapi udah ada admin yang siap untuk mengasap ya. Jadi sebelumnya saya share screen dulu. Wait. Oke. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara ini. Acara ini sebetulnya adalah acara dari Indonesia AI yang namanya itu AI Chit Chat. Dan malam ini merupakan episode yang ke-10 teman-teman. Jadi di acara AI Chat yang ke-10 ini kita akan membahas tentang NVIDIA Jetson Nano for AI ya. Jadi bagaimana NVIDIA Jetson Nano ini, si development board ini bisa bekerja untuk bisa kita pakai untuk membuat sebuah program AI atau sistem kecerdasan buatan seperti itu ya. Selamat datang, dan sepertinya nanti akan ada beberapa teman kita yang terjoin, tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu aja seadanya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Erik Julianto, biasa dipanggil Erik, dan saat ini merupakan third year student at Bunda Mulia University, majoring in Hospitality and Tourism. Ya. Jadi saya saat ini udah semester 6, kampus saya di Universitas Bunda Mulia Ancol, dan saya jurusannya Hospitality dan Pariwisata. Kemudian saat ini juga saya merupakan machine learning student di Bangkit cohort 2022 ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang dari Bangkit juga, barangkali ada yang di Bangkit boleh chat di kolom chat ya. Siapa tahu nanti bisa lah nanti di capstone project kita bareng gitu misalnya. Kemudian saya juga sebagai intermediate Python mentor di Indonesia AI. Oke, langsung aja. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang Jetson Nano, kita ini ya, definisinya dulu ya. Kita membahas dulu tentang development board ya. Jadi si Jetson Nano ini termasuknya itu ke development board ya. Jadi apa sih development board itu? Development board itu merupakan sebuah printer circuit board atau PCB ya, kita kenalnya, yang berisi sebuah MCU atau microcontroller unit dan komponen pendukung lainnya yang diperlukan untuk memprogram si MCU. Nah, biasanya di PCB ini atau development board ini udah ada komponen-komponen seperti sumber daya, kemudian dukungan untuk menghubungkan berbagai sensor ya. Biasanya di sebuah development board itu udah ada MCU, kemudian adapter, IC, regulator ya teman-teman, mungkin yang latar belakangnya elektro atau IT, mungkin kadang-kadang di teknik komputer ada juga ya bahas sampai Arduino gitu misalnya. Nah, Arduino salah satu development board mungkin yang paling terkenal. Ya. Mungkin kalau yang MCU ini, kalau di komputer itu kita sebutnya CPU mungkin ya, hampir sama. Cuma kalau di komputer itu lebih kompleks dia sirkuitnya. Sedangkan kalau di development mode itu ya simpel-simpel aja. Kenapa? Bisa dibilang mirip karena si MCU ini juga bisa bukan mengandung. Ada RAM-nya dan ada chipnya. Ya. Biasanya mungkin teman-teman kalau pernah dengar ATmega, kemudian ESP8266, ESP32 kayak gitu ya. Nah, itu bisa di program teman-teman. Jadi bisa dimasukin codingan, kita upload gitu codingannya, dan dia akan menjalankan beberapa program atau algoritma seperti itu. Cuman kalau si MCU ini biasanya untuk yang ringan-ringan aja. Jadi dia komputasinya terbatas ya teman-teman. Nggak semua ini bisa dijalankan gitu. Nah, tapi berangkat dari permasalahan tersebut muncul yang namanya Jetson Nano. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh development board, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa chat di kolom chat. Teman-teman kira-kira tahu yang mana nih? Ada yang teman-teman tahu nggak nih dari beberapa development board ini? Mungkin saya kasih waktu 1 menit kali ya. Coba teman-teman chat di kolom chat. Ada yang teman-teman tahu nggak dari semua gambar-gambar ini? Arduino Uno, Raspberry Pi, benar.
Raspberry Pi, Wemos D1, benar. Ini yang tengah, yang ini. Intel Galileo ya, ada yang tahu aja loh. Intel Galileo, Wemos Latte Panda. Mas Kevin, sayangnya ini mungkin yang ini ya Latte Panda ya maksudnya. Tapi ini bukan Latte Panda. Saya ngambilnya ini Google Coral. Kalau teman-teman tahu, jadi si Google itu punya development board sendiri, namanya itu Google Coral, dan dia itu pakainya TPU. Kalau teman-teman misalnya kalau ngetrend gitu kan di Google Colab kan ada CPU, GPU sama TPU. Nah, si Google Coral ini pakainya TPU, teman-teman. Jadi dia pakai Tensor Processing Unit. Itu kalau ini. Tapi overall menang Jetson Nano, Raspberry Pi, Arduino Uno. Intel Galileo ini agak jarang karena bahkan sekarang barangnya udah discontinue ya. Udah nggak diproduksi lagi sama si Intel. Bahkan supportnya aja, support software itu udah berhenti kemarin 2020. Ini ada Wemos D1, mirip Arduino Uno, tapi dia ada modul Wi-Fi-nya. Dan ini yang Coral, Google Coral, yang TPU. Seperti itu. Nah, cuman di acara kita di Indonesia AI Chat kali ini, kita akan fokus membahas tentang Jetson Nano ya, teman-teman. Ya. Jadi, Jetson Nano itu sebenarnya apa sih? Jadi, Jetson Nano ini adalah sebuah developer kit dari NVIDIA yang digunakan untuk pengembangan artificial intelligence atau AI, dan biasanya digunakan untuk menjalankan berbagai beban AI modern yang dengan performa yang mengagumkan. Nah, jadi di NVIDIA Jetson Nano ini kita bisa menjalankan framework. Nanti akan ada contoh-contoh frameworknya. Mungkin ada beberapa yang favoritnya teman-teman. Itu bisa dijalankan di Jetson Nano. Ya. Jadi dia bisa untuk pengenalan gambar, detection objek, segmentasi, pengenalan suara, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan contohin, kita akan demoin gimana sih misalnya ngetrain atau real object detection di Jetson Nano. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit spesifikasi. Jadi Jetson Nano ini didukung oleh NVIDIA Jetpack. Jadi si Jetson Nano kan tadinya development board, tapi dia bisa diinstal OS, teman-teman. Ya. Sama kayak Raspberry Pi itu kan bisa diinstal Raspbian ya, kalau nggak salah namanya. Turunannya Debian dia. Nah, kalau si NVIDIA Jetson Nano ini bisa diinstal pakai NVIDIA Jetpack. Nah, NVIDIA Jetpack ini turunannya dari Ubuntu, teman-teman. Ya. Cuma dia Ubuntu tapi cuma beda UI-nya aja. Jadi udah di custom sama si NVIDIA. Kemudian dia bisa Linux OS ya, seperti yang tadi kan Ubuntu masuknya Linux. Kemudian ada NVIDIA CUDA, CUDNN, dan juga TensorRT ya untuk keperluan deep learning, computer vision, GPU computing, multimedia processing, dan juga masih banyak lainnya. Jadi si NVIDIA Jetson Nano ini bisa support untuk encoding video 4K ya, teman-teman. Ya. Kemudian yang ini ada NVIDIA CUDA, CUDNN, dan TensorRT. Harusnya teman-teman nggak perlu heran lagi, kenapa? Karena kan si NVIDIA CUDA, CUDNN, dan juga TensorRT kan merupakan juga merupakan produk dari NVIDIA ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya beli atau punya atau nyobain NVIDIA Jetson Nano, kemudian install si Jetpack-nya, itu di dalamnya udah support untuk CUDA dan CUDNN. Kalau TensorRT harus diinstal lagi, tapi nanti akan saya kasih tahu gimana cara install. Tapi kita nggak akan praktekin installnya ya, karena lama banget nanti. Saya cuma kasih screenshot-nya aja. Nah, kira-kira seperti ini yang tadi saya bilang. Jadi dia itu bawa turunannya Ubuntu, tapi UI-nya itu diubah-ubah sedikit. Ya, seperti ini. Cuma gambar aja. Cuma yang punya saya kayaknya lebih baru, bukan yang seperti ini, tapi mirip. Ada background-nya seperti ini. Ya, terminalnya sama, dalamannya itu juga sama seperti Ubuntu. Jadi kalau teman-teman misalnya udah familiar sama Ubuntu atau Linux yang lainnya, mungkin bisa beradaptasi pakai NVIDIA Jetson Nano. Nah, ketika misalnya kita punya Jetson Nano, si NVIDIA ini udah menyediakan nih teman-teman beberapa pre-trained model yang mungkin namanya, yaitu namanya Jetson Inference. Nah, teman-teman bisa nanti install dari sini, tinggal di clone aja si reponya ini, dusty-nv/jetson-inference ya. Diinstal, nanti dia perlu beberapa konfigurasi, misalnya CMake, dan dia harus nge-build apa gitu, karena ada beberapa dependensi yang dibikin pakai bahasa C++, kayak gitu teman-teman. Dia juga support untuk Docker ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai Docker,
di Jetson Nano itu sangat-sangat memungkinkan. Di sini ada beberapa perhitungan model. Ketika diinstal, nah seperti ini tampilannya teman-teman. Ya. Jadi misal kita ketika install Jetson Inference ini, dia akan menawarkan beberapa pretrain model. Ini kalau nggak salah ada sekitar 50-an teman-teman. Ada 50-an pretrain model yang bisa teman-teman install ya. Nah, jadi ini yang kalau teman-teman install nanti tinggal di itu aja, di OK-in. Jadi dia akan ada tanda centangnya. Ya, di sini ada beberapa. Mungkin teman-teman ada yang tahu AlexNet, GoogleNet, ada ResNet, dan VGG 16, bahkan ada VGG 19 juga ada. Ya. Bahkan yang bawah-bawahnya itu nanti ada SSD MobileNet, kemudian ada EfficientNet. Ya. Sayangnya YOLO belum ada, teman-teman. Kemarin saya sudah cobain. YOLO itu, YOLO V5, itu kan buatan Ultralytics ya, itu belum ada sayangnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai YOLO itu harus install sendiri ya, teman-teman. Tapi banyak kok tutorialnya di Medium, di YouTube. Nah, ini yang tadi saya bilang di Jetson Nano itu dia include atau support untuk NVIDIA TensorRT ya, teman-teman. Jadi, nah ini saya ngambil dari YouTube-nya si Dusty Envy tadi. Nah, dia itu orang dalamnya NVIDIA lah bisa dibilang ya, di Deep Learning Institute. Jadi, itu support misalnya teman-teman suka framework TensorFlow atau PyTorch, atau di sini juga support untuk Caffe2, Keras, dan juga ini ya, Caffe ya, dan MXNet juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngetrain pakai TensorFlow itu bisa diekspor ke TF atau TF-TRT ya, UFF. Terus teman-teman kalau misalnya pakai PyTorch itu dan lain-lainnya bisa diekspor ke Onyx. Kalau pakai Caffe bisa ekspor ke Caffe model gitu teman-teman. Nah, dia juga bisa dioptimize. Apa ya, misalnya kita nyebutnya hyperparameter tuning ya kalau nggak salah ya. Jadi ada layer fusion, kernel auto-tuning, GPU optimization, mix precision, dan juga bed size tuning. Gitu. Kemudian akhirnya bisa di-deploy ya. Di sini kalau dilihat dia bisa di-deploy ke drone, ke prototype, apa ya teman-teman, autonomous car ya. Jadi yang self driving car gitu, yang tapi yang prototype tapi ya. Itu sangat-sangat bisa. Cuman teman-teman misalnya saya nggak terlalu merekomendasikan teman-teman misalnya kalau mau ngetrain pakai Jetson Nano ya, misalnya kalau ngetrain yang berat-berat gitu saya nggak terlalu merekomendasikan. Paling bed size-nya nggak terlalu banyak, teman-teman. Bed size atau EPOS itu mungkin nggak bisa terlalu banyak karena kasihan juga nanti si Jetson namanya ini ya. Nah, dia bisa diekspor ke beberapa model seperti yang tadi saya bilang. Cuman kalau untuk deploy mungkin masih mungkin ya. Kalau disuruh ngetrain yang berat-berat itu agak susah sih teman-teman. Mungkin yang ringan-ringan aja, mungkin 10 EPOS, 5 EPOS gitu ya. Dan biasanya juga nggak terlalu besar, itu masih memungkinkan di Jetson Nano. Karena nanti berasa tuh teman-teman kalau misalnya ngeraba-raba gitu Jetson Nano itu biasanya akan panas biasanya. Apalagi kalau nggak pakai fan cooling. Nah, ini ada beberapa contoh project dari teman-teman saya yang ada di Taiwan AI Academy. Ya. Mereka pakai Jetson Nano untuk ini ya, belajarnya ya. Jadi menurut saya si Jetson Nano itu nggak cocok untuk deployment production ya teman-teman. Kalau misalnya untuk skala industri itu masih jauh banget si Jetson Nano ini. Tapi kalau misalnya untuk edukasi itu sangat-sangat cocok. Ya. Ini kayak teman-teman saya di Taiwan AI Academy, mereka bikin ya, ini kayaknya lagi ngedeteksi kayak semacam untuk jarak itu ya. Kalau di self driving car kan ada dia bisa ngikutin marka jalan kan teman-teman di garisnya itu. Nah, kayaknya seperti itu jadi atau untuk di parkirnya gitu. Kemudian ini ada robotic arm. Kelihatan banget ini ada banyak servo. Ini biasanya dipakai di manufacturing ya teman-teman. Ini ada Jetson Nano-nya yang ini nih. Kalau teman-teman bisa lihat. Ini Jetson Nano-nya dan ya ini untuk robotic arm di manufacturing biasanya. Kemudian kalau teman-teman mau explore lebih lanjut gitu, misalnya bikin prototype self-driving car, si NVIDIA Jetson Nano ini punya satu modul tapi terpisah ya, namanya itu JetBot. Jadi dia kayak semacam, dia udah siapin beberapa part-part kompartemennya untuk si maker atau developer itu bikin autonomous car atau self-driving car gitu. Jadi udah tersedia. Dan masih banyak project yang teman-teman bisa bikin dalam skala prototype dengan menggunakan Jetson Nano ini. Jadi menurut saya si Jetson Nano itu lebih cocoknya ke education ya, bukan untuk deployment, production itu. Karena kalau untuk production biasanya
barang-barangnya beda lagi teman-teman. Untuk yang kita bisa pakai yang grade industri ya, kayak gitu. Nah ini yang saya bilang. Selain daripada Jetson Nano itu ada beberapa lagi. Ini mungkin bisa untuk yang production punya, yang ready production ready. Ini ada Jetson TX2 ya teman-teman. Nah, cuman seperti yang kita tahu, NVIDIA ini agak mahal ya teman-teman. Jadi untuk satu modulnya ini aja teman-teman. Satu modulnya ini bisa sampai kalau nggak salah itu 5 juta ya untuk TX2 yang ini. Kemudian ada lagi itu namanya NVIDIA Jetson Xavier. Nah, kalau ini lebih mantap lagi teman-teman, harganya itu bisa sampai 30 atau 40 juta kalau nggak salah. Nah, ini tapi bisa dipakai untuk soft driving car itu bisa. Karena secara spesifikasi dia jauh teman-teman daripada Jetson Nano. Kalau Jetson Nano biasanya kalau nggak 2 giga RAM-nya itu pakainya 4 giga. Sedangkan kalau yang Jetson Xavier ini bisa sampai 8 giga. Dan dia mendukung untuk komputasi-komputasi yang lebih berat gitu. Nah, uh, apa sih opportunity atau kesempatan yang bisa teman-teman dapatkan ketika misalnya bisa mengerti ya atau menguasai Jetson Nano? Karena Jetson Nano itu kan ketika dipelajari itu kan harus ada ilmu-ilmu lainnya ya teman-teman. Karena kan itu berhubungannya nanti ke elektrik ya. Jadi teman-teman harus punya basic elektro dulu nih. Setidaknya bisa lah menghitung berapa daya yang dibutuhkan, berapa arusnya atau tegangannya gitu ya. Dan ketika teman-teman belajar itu bisa menjadi AI engineer misalnya, atau AI specialist, atau juga hardware engineer, dan juga nih yang lagi rame belakangan ini AIoT engineer ya teman-teman. Jadi gabungan AI dan IoT ya, Artificial Intelligence of Things ya teman-teman. Ini saya ngambil dari salah satu produknya sebuah startup Bandung, namanya itu Decodex, kalau nggak salah Decodex. Nah, ini ada satu alat dan ini emang udah production ready. Jadi dia bisa mengukur suhu ya teman-teman. Yang pasti kan ini pakai sensor ya, thermal ya kalau nggak salah namanya, sensor thermal. Nah, dia bisa mengukur suhu, kemudian dia bisa face recognition ya, ini kelihatan halo Rias Rahayu itu pakai face recognition. Kemudian dia bisa face detection teman-teman. Jadi dia gabungan dari IoT, AI dan IoT. Kalau IoT itu sebenarnya udah beda beda ranah ya sebenarnya. Tapi intinya kalau IoT itu asalkan ada internet aja, itu udah bisa disebut IoT ya. Ada internet dan ada data yang dikirim, ada data yang diterima, udah itu bisa disebut IoT. Karena kenapa nanti data-data yang seperti ini misalnya nih, kayak di kantor kita pakai alat ini gitu misalnya, atau di kuliahan atau di sekolah kita pakai ini. Biasanya data-data seperti ini akan disimpan teman-teman ya. Jamnya teman masuk jam berapa, kemudian suhunya teman-teman suhunya berapa, pakai masker apa enggak, namanya siapa yang masuk, jam berapa gitu kan. Itu biasanya akan dikirim ke cloud dan itu lama-lama kan jadi banyak tuh. Itu kan jadi bagiannya big data analytics ya. Sudah nanti teman-teman kumpulin tuh big data. Nah, itu kan yang nanti akan diproses sama AI. Sisi seperti itu. Karena kan AI juga butuh data banyak kan. Biasanya seperti itu, teman. Nah, kemudian ini saya akan demo session Jetson Nano, teman-teman. Tapi sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya untuk mempersiapkan. Saya butuh waktu sebentar aja. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya dulu. Saya izin ganti kamera dulu ya sebentar.
Oke, suara saya terdengar nggak teman-teman? Aman Kak? Oke, thank you admin. Mungkin sebentar ya, saya lagi booting si Jetson Nano ya, karena harus ada yang di prepare teman-teman. Wait. Recording in progress. Oke, ini udah sebentar teman-teman. By the way, sebentar ya. Nah, by the way, admin bisa tolong bantu ganti spotlight-nya. Jadi saya ada namanya tuh asisten Erik. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu nih teman-teman, saya nggak bisa share screen di Jetson Nano ya, karena saya udah pernah nyobain, itu berat banget teman-teman jatuhnya. Kalau ada admin nggak di sini? Atau saya coba ini deh, sebentar ya. Asisten Erik. Asisten Erik. Oh ya, ada Mas Hari nggak di sini? Coba minta tolong dong. Harus on cam dulu. Oh iya, lupa saya. Sorry, sorry. Sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi sebenarnya saya minta maaf dulu teman-teman karena nggak bisa share screen di Just Nano. Kenapa? Karena komputasinya berat banget teman-teman. Karena kalau saya sambil share screen itu nge-lag teman-teman. Jadi saya pakai double device di sini yang namanya asisten Eric dan ini udah di ini ya teman-teman, udah di spotlight. Nah, dia tampilannya tuh kayak gini. Yang udah saya bilang dia tuh Ubuntu semuanya. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Oke, kelihatan kah? Benda apa itu Kak Heri? Ada code saya di sini. Nah, ini kita akan contohin beberapa program ya teman-teman. Di sini kita akan coba melakukan image segmentation. Jadi yang tadi saya bilang, kita dari NVIDIA Jetson-nya itu sendiri punya beberapa modul pre-train. Ya. Dan saya ini di sini udah install kalau nggak salah itu pakai SSD MobileNet V2. Jadi kita akan coba aja. Di sini teman-teman kalau misalnya terbiasa dengan Linux pasti paham lah ya.
Hmm, Nah, ini ada beberapa. Kita akan coba yang simpel-simpel dulu ya, teman-teman. Jadi kita akan coba image segmentation menggunakan JSON Nano. Menggunakan pre-train modelnya si yang ada di JSON Nano. Jadi ini ada, sudah siapin beberapa gambar di sini. Tapi kita nggak akan ituin semua. Jadi beberapanya aja. Nah, ini akan saya coba. Jadi ketika misalnya teman-teman punya JSON Nano itu harus terbiasa dengan terminal ya, teman-teman. Kalau yang udah pernah pegang Linux sih pasti paham ya. Cuma kalau yang pertama kali biasanya agak agak ini nih. Karena nggak ada tampilannya kan, kita harus itu yang sendiri. CDLS, CDLS gitu. Ini coba kita contohnya pakai data type. Ya, images, gambarnya contohnya pedestrian. Ini jadi output. Ini mungkin nggak kelihatan ya teman sintaksnya, tapi intinya kayak gini. Jika saya jalanin, oh sebentar. Shopify bener. Sebentar ya teman. Oh, salah sintaks. Seperti ini. Dia akan langsung nge-run. Di sini ada banyak layer ya teman-teman, efficient net dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di foldernya, itu akan ada muncul satu folder output underscore 0 JPEG. Ya, kalau dulu teman-teman. Nah, ini udah muncul. Ini ada file barunya. Ketika kita buka, dia akan lakukan image segmentation. Seperti ini, teman-teman. Nah, dia bisa langsung mengenali orang-orang ini kelihatan nggak ya? Ya kan? Persen berapa berapa persen, dan akurasinya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi langsung melakukan image segmentation di sini orang-orangnya. Ya. Oke, kita coba beberapa gambar lagi. Misalnya pedestrian satu atau satu begitu ya. Kita coba beberapa gambar nanti teman-teman yang ini ya, yang coba liatin gimana hasilnya. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya gimana. Image segmentation atau image processing di dalam JSON Nano itu sendiri. Monitor on cam dong, Kak. Oh ya, mungkin sebenarnya mohon maaf saya nggak bisa share screen yang ada di JSON Nano. Kenapa? Karena nggak kuat teman-teman, komputasinya terlalu berat. Kalau misalnya share screen dan juga sambil ngejalanin modelnya. Jadi mohon maaf teman-teman, yang paling sederhana yang bisa saya lakukan itu yang seperti ini. Nah ini udah ada yang baru lagi. Kita lihat segmentation-nya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi ada orangnya, ada gambar, ada mobilnya kayak gitu. Kita lakukan 2 kali lagi, mungkin saya langsung ini aja. Mungkin sebentar 3. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh di ini dulu ya, ditaruh, dibikin di kolom chat dulu, nanti saya jawab. Kalau segmentasi real time memungkinkan nggak, Kak? Memungkinkan sekali, Kak Hasbian. Habis ini kita akan cobain. Habis ini. Jadi kita kelarin dulu yang image-nya, nanti yang real time baru kita cobain ya. Wait, ada typo. Airplane. Udahnya udah keinstall dari sana ya kalau di JSON. Benar, Kak Christian.
QDA-nya dan CUDNN dan juga TensorRT udah terinstall otomatis di Jetson Nano. Kenapa? Karena kan si QDA, CUDNN dan juga TensorRT itu produknya dari NVIDIA dan Jetson Nano juga produknya NVIDIA. Saya coba image segmentation beberapa gambar. Di sini udah kelihatan harusnya udah ada yang di image segmentation. Tapi nanti kita lihat bareng-bareng ya. Apakah dia bisa rapih, serapi itu kah image segmentation-nya. Dan yang terakhir, kita akan lihat hasilnya bareng-bareng, teman-teman. Sebentar, waktu. Oke, ini ada. Ini yang tadi saya lihatin dulu, beberapa yang tadi. Seperti ini kan person yang tadi udah ya. Sorry, kamera saya ingin dulu sebentar. Nah, kayak gini. Kemudian ada yang car sama person lagi, image segmentation. Kemudian ini yang airplane, dia bisa mendeteksi orang juga, person juga. Jadi dia bisa dalam dua gitu ya, teman-teman. Jadi dua segmentation dalam satu gambar gini. Ini ada cat dan battle, dan cukup tinggi akurasinya, 90-an. Ini ada yang person dan dog ya. Begitu, ini yang tadi. Nah, habis itu kita akan coba yang untuk ininya, teman-teman. Yang real time ya, real time. Jadi saya kemarin tuh udah bikin skripnya di ini mydetection.py menggunakan pre-train model dari SSD MobileNet V2. Ini mungkin nggak kelihatan teman-teman videonya, tapi ini kita cobain. Intinya saya pakai model dari SSD MobileNet V2. Jadi desktop, Python 3, mydetection. Tunggu sebentar karena butuh proses. Ini udah nyala webcamnya. Nah, apakah terlihat dengan jelas teman-teman? Ini person langsung segmentasi ya. Terus misalnya kalau kita tambahin ini ada cell phone, kayak gini teman-teman, langsung mendeteksi dia. Saya coba barang lain misalnya, pakai ini ada, tapi ini mendeteksi toothbrush ini harusnya ini enggak sih, apa sih bahasa Inggrisnya, comb harusnya sisir. Cuma di sini udah toothbrush, nggak apa-apa. Coba saya pakai yang lain, misalnya buku sih, ini harusnya buku. Nah, ini terdeteksi teman-teman. Di dalam buku ini sebenarnya ada gambarnya Bang Elon. Apakah kita lihat, apakah terdeteksi? Harusnya terdeteksi juga ya. Jadi ada buku, cell phone, book, kayak gitu. Jadi pertanyaan tadi, apakah bisa real time? Itu bisa banget. Ya, ini misalnya ke buku gitu. Nah ini dia mendeteksinya cukup bagus ya. FPS berapa? FPS di 30, Kak Santoso. Ini di sininya ada network 20-an lah, 20 sampai 25 sampai 30. Tapi kadang-kadang bisa sampai 40. Nah, mungkin teman-teman penasaran, ini kan pakai pre-train model ya, mungkin lebih gampang kalau pakai pre-train model. Coba custom dataset sendiri misalnya. Jadi saya udah bikin custom dataset saya sendiri. Jadi bikin model pakai custom dataset saya sendiri. Jadi kemarin itu saya ada project di Orbit. Jadi saya mahasiswa kampus Merdeka, di batch 1 saya bikin kolaborasi sama teman-teman saya bikin waste classification. Sebentar, saya lupa di sini. Oke, jadi.
Wait. Jadi saya bikin model saya sendiri menggunakan dataset saya sendiri. Ini akan saya jalanin. Cuman teman-teman kalau misalnya ini harus apa ya? Kalau ngejalanin model itu biasanya banyak argumen yang harus dipassing teman-teman. Jadi coba terbiasa sama CLI ya, Command Line Interface Programming. Karena kalau di Windows kan enak tuh ya, banyak apa? Mereka kita pakai GUI ya. Tapi kalau di sini biasanya kan harus terminal semua teman-teman. Modelnya saya panggil modelnya, kemudian labelsnya. Classification. Block. Kemudian output CPG. Dengan scores, kemudian kita perlu bounding box-nya. Jadi ininya cukup banyak ya, apa argumen yang harus kita passing. Bikin boxes, kemudian pakai def slash video 0 untuk akses ke webcamnya. Sebentar. Kenapa nggak mau? Oh, sorry teman-teman, ada typo. Mungkin kayaknya saya taruh sini dulu supaya kita bisa nyobain langsung. Sebentar teman-teman. Detect net fail to analyze. Ini benar. Sebentar ya teman-teman, saya harus dibagi. Classification. Benar kok, sebentar. Oke, sebentar. Saya kayaknya ada yang error sebentar. Ini menarik. Jarang-jarang kayak gini soalnya. Oh, saya kurang sintaks sepertinya. Jadi kemarin itu saya ekspor ke Onyx, kalau nggak salah. Waste classification kurang dot .onyx. Kok gagal lagi? Model. Sebentar ya teman-teman, kenapa tidak bisa seperti ini? Classification. Ini agak aneh, sebentar saya cek dulu. Apakah model yang ada? SSD model. Classification. Oh, ada salah sintaks. Harusnya saya bisa. Karena teman-teman menunggu lama. Oh, kok gagal lagi? Dan salah aktif. Kayaknya ada salah salah penamaan SSD mobile.
Cross classification. Cross classification. CVJ. Oh, ini ya teman-teman. Kalau ini tuh kadang live, ini tuh kadang suka error, nggak tahu kenapa. Tapi saya cobain dulu. Nah, ini harusnya bisa. Ini harus bisa. Sorry teman-teman membuat lama. Nah, jadi kemarin tuh saya ada custom dataset. Jadi saya bikin waste classification untuk 2 kelas. Jadi proyeknya itu dia bikin namanya Magic Trash. Dia sebutin Magic Trash. Jadi proyek itu bisa atau memilah sampah plastik dan juga sampah kertas, teman-teman. Dan saya pakai JSON Nano ini untuk mengetrain modelnya, mengklasifikasikan apakah ini termasuk plastik atau kertas, gitu ya. Nah, di sini mungkin udah kedetek, tapi harusnya enggak. Ini kesalahan ketika labelingnya, teman-teman. Ini akan saya ajarin gimana. Nah, ini ketika dia mendeteksi sampah, dia akan muternya ke tong sampah yang mana, gitu. Mendeteksi plastik, dia akan muter menggunakan servo ke tong sampah yang untuk kertas gitu misalnya. Sedangkan kalau plastik dia akan putar ke tong sampah yang untuk plastik. Ini saya cobain custom dataset. Harusnya ini terdeteksi. Sorry, kadang-kadang lupa. Ini gara-gara image segmentation nggak benar, teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi kadang-kadang masih muncul plastik ya, teman-teman. Karena ini mengaruhi nanti di labelingnya teman-teman. Kalau teman-teman labeling yang nggak rapi, itu bisa kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia stabil di kertas. Ya, jadi ketika misalnya si webcamnya mendeteksi kertas, dia akan putar servo ke kanan misalnya. Jadi dia akan masuk ke tong sampah yang kertas. Sedangkan kalau misalnya dikasih sampah plastik, seperti ini, nah dia akan putar ke servo ke tempat sampah yang bagian plastiknya. Nah, jadi saya bikinnya cuma 2 doang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ini, itu bisa banget tambahin lagi. Mungkin saya kasih contoh kali ya, gimana cara ngetrainnya. Jadi kamera capture. Wait. Ini ada error di bagian kameranya. Sebentar, teman-teman. Oh, ini harus bisa. Sebentar ya, teman-teman. Kadang-kadang ketika live coding tuh suka error, nggak tahu kenapa. Padahal ininya bisa. Tapi sebentar. Harusnya bisa. Oh, ini kayaknya udah nyala sebenarnya. Tapi kameranya nggak mau nyala, teman-teman. Jadi ini kita sebenarnya bisa labeling ininya sendiri, harusnya. Tapi nggak mau nyala. Sebentar. Ini udah 3 kali kita coba tapi masih error. Mungkin ini masih belum bisa kita cobain ya teman-teman. Tapi intinya teman-teman kalau pernah nyobain semacam label IMG atau label me, nah dia itu sama seperti itu. Jadi kita punya foto, terus kita labeling, kita kotakin masing-masing sendiri modelnya. Misalnya kita kotakin plastik tadi misalnya, plastik dikotakin, terus kertas dikotakin. Nanti mau nambahin kelas-kelas apa lagi itu dikotakin. Nah itu nanti dia akan menghasilkan file XML. Kalau teman-teman terbiasa sama OpenCV itu ada pakai XML ya teman-teman. Nah itu nanti akan di-train kayak gitu. Cuma sayangnya nggak tahu kenapa ini nggak mau muncul nggak mau jalan trainingnya kayak gitu. Jadi sayang banget teman-teman nggak bisa lihat langsung ya di acara kali ini.
Mungkin kapan-kapan coba saya sharing lagi deh tentang Jetson Nano ini. Entah di Discord atau apa. Makanya pantengin aja di Discordnya Computer Vision. Kadang-kadang saya share juga di sana. Mungkin segitu aja sih sebenarnya yang bisa didemoin. Kita mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman boleh. Untuk demo sessionnya sampai situ aja sih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Sebenarnya ini dari awal udah ada pertanyaan, tapi coba saya jawab ya, pelan-pelan ya. Ini menarik pertanyaan. Teman-teman kalau misalnya pertanyaan tidak di ini, coba ini aja ya, apa? Di up lagi gitu. Dari Galileo. Kalau di compare dengan Raspi, apakah lebih suitable pakai JSON Nano untuk image processing atau AI? Kalau saya dikasih pilihan Raspi atau JSON Nano, saya tetap milih JSON Nano, Mas Kevin, karena komputasinya ini lebih baik daripada Raspi dari sisi GPU-nya ya, karena di JSON Nano itu udah include sama GPU-nya, meskipun nggak terlalu besar tapi lumayan. Dia kalau tahu spesifikasi GPU, dia itu bisa sampai 128 CUDA core. Jadi itu cukup. Tapi kalau misalnya untuk deployment ya, jadi ngetrainnya bukan di Raspberry, bukan di Jetson, misalnya di Colab gitu ngetrainnya, kemudian di deploy itu sama aja, Mas Kevin. Bisa di Raspi atau bisa di Jetson Nano. Tapi kalau misalnya mau ngetrain juga, kayak tadi saya custom dataset, itu saya lebih pilih Jetson Nano, Mas Kevin. Segmentasi real time. Tadi udah kita cobain. CUDA-nya keinstall di Jetson Nano-nya. Iya, benar. Karena kan CUDA dari NVIDIA dan juga Jetson Nano itu bagian dari NVIDIA. Apakah bisa membuat GUI di Jetson Nano-nya? Membuat GUI kalau dalam artian saya sih seperti TK Inter ya Mas Dimas ya. Atau gimana nih? Kalau GUI pakai TK Inter itu jalan kok di Jetson Nano, saya pernah cobain. Jadi saya jalanin running aplikasi absensi atau presensi gitu pakai OpenCV. Dan itu memang jalan di Jetson Nano-nya itu bisa jalan. Kalau membuat ya bisa sih harusnya. FPS berapa tadi kita nyoba itu bisa sampai 30 ya, nah, teman-teman. Peripheral apa yang diperlukan untuk Jetson Nano? Peripheral mungkin dari Jetson Nano itu sendiri dia support untuk LAN, kemudian dia butuh power itu sekitar 5 volt 3 ampere, kemudian ada HDMI, kemudian ada USB. Jadi kalau peripheral sih so far keyboard, mouse, webcam, kemudian untuk yang VGA-nya atau HDMI-nya, kemudian ada port LAN kalau butuh. Karena si Jetson Nano ini belum include modul WiFi, bukan. Ya, modul WiFi ya, teman-teman. Ada modul WiFi-nya tapi terjual terpisah. Jadi saya pakainya kabel LAN. So far sih itu. Kalau mau nambah-nambah lagi mungkin Mas Bosti bisa pakai dongle USB ya atau hub USB. Seperti itu. Untuk Nano sendiri masih GPU kan Mas atau sudah ada varian yang bisa CPU? Kalau untuk Nano masih GPU Mas Kevin. Jadi dia menggunakan GPU. Saya lupa GPU-nya apa, tapi dari NVIDIA juga kok. Yang tadi saya bilang itu dia nyampe 128 CUDA cores. Ya. Di dalamnya udah termasuk CUDA dan juga CUDNN dan TensorRT. Gitu. Nah, saya pakai web untuk object detection. Max dapat 9 FPS. Ada saran untuk naikin FPS? Kalau untuk production memang harus pakai JSON Xavier. Ya. Kalau FPS kan sebenarnya lebih berpengaruhnya itu ke hardware ya, Kak Santoso. Jadi di hardware seperti di spesifikasi hardware seperti apa
object detection itu berjalan. Ya, tapi kadang-kadang juga ngaruhnya dari sisi web, karena kalau kita tahu kan machine learning untuk web kan masih belum mature ya. Kalau biasanya kan kita pakainya di dalam aplikasi GUI Python ya, di dalam Windows-nya bukan di browser. Mungkin itu ngaruh juga sih. Tapi kalau yang saya tahu dari sisi hardware yang lebih berpengaruh. Terus apakah untuk production memang harus pakai Jetson Xavier? Sepertinya iya. Kalau untuk production, karena kan komputasinya dan spesifikasinya itu lebih bagus kalau di Jetson Xavier. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, pastinya ada sih. Ya, misalnya RTX itu atau Tesla misalnya. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya lagi kah? Tapi by the way, sorry ya, saya nggak bisa share screen dan juga nggak bisa praktekin yang labelingnya tadi, karena di Jasmine itu nggak kuat teman-teman. Saya udah pernah nyobain share screen sambil nge-zoom. Kan bisa tuh zoom, tapi RAM-nya kemakan banget. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman punya Jetson terus ngejalanin program yang berat, dia akan ada satu notification bahwa RAM-nya ini udah kepakainya banyak banget, jadi nggak bisa nggak bisa dijalankan programnya. Kalau teman-teman pernah pakai Conda, misalnya anak Conda, itu nanti biasanya ada pemberitahuan kayak gini, fardam atau illegal instruction, nah kayak gitu dia nanti si Jetson Nano. Makanya saya nggak bisa share screen di ini ya, Jetson Nano. Jadi saya pakai bantuan kamera tadi. Itu teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi kah? Kita bahas saja si Jetson Nano ini. Maaf, sisi kosong. Sampai gua ini. Oke, nggak apa-apa Kak. Mungkin teman-teman ada yang berminat untuk belajar seperti ini tuh sebenarnya cuma butuh, misalnya kalau teman-teman udah punya basic AI gitu ya, udah punya basic AI, udah bisa basic ini, kalau mau nyemplung kayak dunia hardware gitu, cukup belajar, ada yang harus dipelajari sih, tapi simple sebenarnya, tadi saya bilang, butuh basic elektro ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperhitung, oh ini tuh butuhnya berapa volt, berapa watt, mungkin berapa ampere. Karena misalnya kayak gini, sejak Sunano ini kan running di 5 volt 3 ampere. Kalau misalnya teman-teman nggak mencukupi kebutuhan daya tersebut, misalnya 5 volt, oke. Karena kan USB itu defaultnya dia 5 volt. Tapi teman-teman pakai adapter yang cuma 0,5 ampere, itu akan ngaruh ke performance daripada si Jetson Nano-nya. Jadi emang nggak sembarangan ya teman-teman. Dan juga itu kan kalau kurang. Kalau lebih gimana? Biasanya cepat panas, kebakar. Ya. Bahkan saya pernah pakai Intel Galileo, IC-nya itu cuma bisa menampung 5 volt. Saya kasih 12 volt itu langsung rusak teman-teman, IC regulatornya. Jadi dia nggak bisa menampung daya yang dikasih 12 volt, sehingga akhirnya rusak. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang misalnya mau belajar gitu, kayak Arduino atau IoT ya, biasanya kan pakai ESP8266, Not MCU atau Wemos, atau misalnya Jetson Nano juga, itu coba pelajari dulu tentang basic elektronika. Supaya kenapa? Jadi ketika teman-teman pakai itu nggak cepat rusak ya teman-teman. Karena ngaruh nanti di sisi ininya, elektrikalnya. Ya. Seperti Jetson Nano ini, dia juga support untuk GPIO pin. Jadi di Jetson Nano ini ada GPIO pin sekitar 40 pin. Ini teman-teman bisa connecting ke berbagai macam sensor atau modul ya. Biasanya kita nyebutnya modul atau sensor yang di Arduino itu. Jadi ada sensor-sensor apa? Pin GND itu ada, pin ground atau VCC itu ada di Jetson Nano. Ada sekitar 40 pin. Teman-teman bisa pakai semuanya. Nanti di codingannya tinggal dipanggil aja GPIO-nya. Jetson bisa pakai modul kamera nggak, Mas? Ada saran modul kamera atau cara milih modul kamera yang pas? Oke, ini menarik pertanyaannya dari Mas Bosti. Umumnya kita pakai kamera CSI ya. CSI jadi yang ada kabelnya terus kameranya yang kecil gitu.
kamera CSI, atau teman-teman kalau familiar sama namanya PyCam, Raspicam, Raspi kamera. Nah, itu dua support Mas Bosti. Jadi dari kamera CSI atau kamera PyCam itu support untuk di Jetson Nano-nya. Kemudian kalau yang saya pakai tadi itu pakai Logitech C270. Jadi Logitech C270 dan itu juga support. Jadi si Jetson Nano ini punya ada listnya saya, tapi saya belum bisa ngasih di sekarang. Mungkin di Discord nanti. Jadi dia punya beberapa link, ada satu link yang berisikan kamera-kamera apa aja yang support untuk Jetson Nano. Ya. Selain daripada kamera-kamera itu atau webcam-webcam itu biasanya teman-teman harus install driver dari webcam itu supaya bisa jalan di Jetson Nano. Nah, kamera-kamera yang tadi saya sebutin itu kayak kamera CSI, kemudian ada PyCam dan Logitech C270 itu bisa plug and play. Jadi ketika dia dicolokin langsung bisa jalan, nggak usah install driver lagi. Kayak gitu kira-kira Mas Posti. Ada pertanyaan lagi Kak? Siap, makasih Mas. Siap, sama-sama Kak Posti. Mungkin kalau harganya sekarang itu kalau saya beli kemarin dapat harga di 1,2 juta teman-teman. Cuman sekarang kayaknya udah naik dan naik jauh dan bahkan stoknya kosong kalau nggak salah. Kemarin saya habis cek. Saya beli itu di Jiwer ya. Teman-teman kalau ada yang tinggal di Surabaya pasti tahu tuh namanya yang suka ngulik elektro, anak-anak PENS, anak-anak IPS. Biasanya tahu langganannya di Jiwer. Nah, setelah itu saya cek itu harganya udah 3 juta teman-teman kalau nggak salah, 3,4 juta kalau nggak salah, dan itu stoknya habis, padahal pas saya beli itu masih ada sekitar 10 lagi atau berapa lagi, dan itu harganya masih 1,2 juta dan saya merasa beruntung bisa dapat harga 1,2, tapi sekarang kayaknya udah mulai naik lagi, kayaknya nanti kalau misalnya mereka udah pada restock lagi harganya akan turun sih, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau ini tertarik belajar menggunakan Jetson Nano itu bisa cari-cari di toko-toko. RAM 2 GB ya Kak, 1,2. Iya benar Kak Santoso. Saya pakai yang RAM-nya 2 GB. Ya, ada satu lagi RAM-nya 4 GB dan output-nya itu lebih banyak. Kalau nggak salah dia, kalau yang punya saya ini ada 3 USB, 3 USB port. Ada dua ya, ada satu yang 3.0. Kalau di yang RAM 4 GB itu dia punya 4 USB port, kemudian dia ada pilihan mini display dan juga HDMI, dan juga dia nggak pakai USB-C. Kalau yang punya saya itu pakai USB-C untuk powernya, tapi kalau yang di 4 GB itu pakai adapter 12 volt. Itu tuh Mas Santoso. Kak Kevin, ini Jetson versi berapa Mas? Kalau nggak salah itu B01 teman-teman. B01 Jetson Nano B01 Development Kit namanya. Kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya lagi? Atau mungkin ada yang tertarik, woi belajarnya di mana nih? Saya banyak belajar di YouTube-nya sih, karena di Nvidia sendiri itu ada satu YouTube, YouTube-nya Nvidia, kalau nggak salah itu namanya Nvidia Developer. Di bawahnya Nvidia Developer itu ada namanya Deep Learning Institute. Nah, itu suka sharing tentang Jetson Nano. Jadi memang ini Jetson Nano itu meskipun barangnya udah cukup lama, kalau nggak salah tuh 2017 udah ada, itu masih disupport teman-teman sampai sekarang. Untuk OS-nya tuh masih diupdate, terus model-modelnya tuh juga masih diupdate. Jadi bisa belajar di YouTube atau dari NVIDIA langsung kalau nggak salah ada course-nya, course Jetson Nano. Jadi satu episode itu khusus untuk Jetson Nano belajar itu. Yang mau nanya lagi mungkin teman-teman? Saya tunggu mungkin sampai 8.40 ya. Sekitar 4 lagi kalau teman-teman ada yang masih mau bertanya. Mungkin setelah itu kita akan dokumentasi terus ya kita akhiri acara ini.
Untuk di Indonesia sendiri, project-project computer vision sudah booming nggak, Mas? Menurut saya sudah ya. Udah ada beberapa startup yang bikin project-project computer vision. Contohnya kayak Noteflux, ada Verify ya. Verify, kemudian ada Identify, produk-produknya. Ada yang paling baru itu Retailmatics. Yang teman-teman kalau mungkin tahu Amazon Go, nah Retailmatics itu mirip Amazon Go. Jadi dia kayak supermarket tanpa kasir, kalau nggak salah. Jadi barang-barang itu banyak kamera di retailnya. Jadi barang-barang yang diambil, dia bisa tahu teman-teman itu ngambil barang apa. Kemudian kalau yang identify kan untuk ini ya, untuk KYC, Know Your Customer. Jadi untuk verifikasi apakah ini beneran orang atau enggak. Kemudian teman-teman kalau tahu Widya Robotics, itu perusahaan Jogja kayaknya kalau nggak salah, itu bikin sistem hidrogen dan juga yang lainnya juga ada. Kemudian yang tadi saya bilang ada di Codex, dan juga Clue dan Jakarta Smart City itu menggunakan computer vision, Mas Kevin. Kayak gitu. Oke, mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi kali ya. Kalau gitu apakah mau ada dokumentasi? Langsung di closing aja ya. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya, sharing saya di acara AI Chit Chat kali ini di episode ke-10 membahas tentang Jetson Nano. Mungkin kalau ada kesempatan lagi saya akan coba sharing-sharing. Teman-teman udah pada join Discord-nya kan ya? Di sana ada channel Computer Vision. Kadang-kadang saya share tentang Jetson Nano di sana. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya itu bisa tag saya di channelnya apa di Discord-nya Indonesia AI ya. Ini ada linknya di Discord, link ini yang udah dibagiin. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman udah atas perhatiannya. Saya juga minta maaf kalau masih ada yang kurang-kurang nih, masih ada yang salah-salah. Mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman, acaranya udah selesai sampai sini aja ya. Thank you ya teman-teman udah boleh live. Thank you teman-teman.